Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat hari Minggu. Mbonakwa kareba. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memperjumpakan kita dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Dari bacaan seragam yang kita baca pada saat ini, kita akan renungkan di bawah sebuah tema seragam, yaitu pilihan hidup. Pilihan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap hari kita diperhadapkan pada yang namanya pilihan. Dan setelah memilih, ada pilihan yang benar-benar kita akan syukuri, dan kemudian ada pilihan yang akan kita sesali. Tongan raka? Ya, ketika kita sudah memilih dan semuanya sudah terjadi, ada pilihan yang benar-benar kita syukuri, syukur kupilih. Dan ada pilihan di kemudian hari yang akan membuat kita menyesal, dan penyesalan terhadap sebuah pilihan itu kemudian akan melahirkan kalimat seandainya dulu, harusnya dulu, kelayato dolo, kelaanu dan lain sebagainya. Ketika kita menyesal, ada berbagai kalimat-kalimat penyesalan yang kemudian kita nyatakan di akhir pilihan itu. Seandainya dulu anu le, seharusnya dulu saya anu dan lain sebagainya. Karena itu, dalam memilih kita harus lebih mawas diri. Kita harus mempertimbangkan dengan matang sebelum kita mengambil keputusan untuk dipilih. Jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai sesuatu yang kita pilih terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya beberapa hari yang lalu menonton di TikTok dan ada seorang penulis dari Inggris yang mengatakan bahwa kita adalah produk dari pilihan yang kita buat, bukan keadaan yang kita hadapi. Saya ulang sekali lagi, kita adalah produk dari pilihan yang kita buat, bukan keadaan yang kita hadapi. Jadi keadaan kita sekarang itu sesungguhnya adalah produk dari pilihan-pilihan yang sudah kita pilih di masa lalu atau di masa lampau. Dari sini kita bisa belajar bahwa betapa pentingnya membuat pilihan yang benar dan tepat. Kita akan belajar dari bacaan kita hari ini, dari Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Kitab ini berisi pidato dari Musa. Siapa sih yang tidak mengenal Musa ini? Musa adalah seorang pemimpin yang sangat terkenal di kalangan orang Israel. Musa berpidato atau memberitakan nasihat terakhir kepada umat Israel di saat mereka hendak memasuki tanah Kanaan pada saat itu. Di dataran Moab, Musa menyampaikan nasihat-nasihat yang kita baca pada saat ini. Ketika Musa menyampaikan pidato atau nasihat ini, dia tidak menyampaikannya karena keinginannya, tapi Tuhan memerintahkan agar Musa mempersiapkan umat Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Karena dalam perjanjian lama kita bisa baca bahwa Musa ini tidak sampai ke tanah Kanaan. Musa ini hanya bertugas memimpin umat sampai memasuki, tapi tidak ikut masuk. Karena yang kemudian memimpin bangsa Israel di tanah Kanaan adalah Yosua. Dalam nasihatnya, Musa menghimbau umat Allah untuk memilih kehidupan. Di ayat yang ke-19b saya bacakan sekali lagi. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Yang Musa maksudkan dengan kehidupan yang harus kita pilih adalah firman Tuhan. Itu dijelaskan Musa di ayat 11 hingga ayat yang ke-14 bacaan kita.
bahwa firman itu tidak jauh, firman itu tidak di langit, firman itu tidak di seberang laut, tetapi firman itu ada di mulut dan di dalam hati kita. Bahkan dengan jelas disebutkan firman itu ada di mulut dan di dalam hati kita. Artinya bahwa firman itu sering diucapkan, firman itu sering dikatakan dan diberitakan, itu di mulut. Kemudian di hati, firman itu di hati artinya bahwa firman itu selalu kita dengar, kita pahami dan kita simpan dalam hati. Kemudian di ayat yang ke-16 Musa menjelaskan firman Tuhan, yaitu mengasihi Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Itu jelas di ayat yang ke-16. Kemudian di ayat 17 hingga ayat yang ke-20, kemudian Musa mendesak umat untuk membuat pilihan hidup yang tepat demi kehidupan mereka dan demi keturunannya. Memilih kehidupan berarti memilih Allah dan menaati firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari, lewat firman Tuhan yang kita baca saat ini kita belajar bahwa firman Allah itu tidaklah jauh, melainkan ada dalam hati dan ada di mulut setiap orang percaya. Yang kedua, dalam setiap pilihan yang kita buat itu ada konsekuensi, ada sebab dan akibat dari pilihan yang kita buat. Karena itu kita harus membuat dan memilih pilihan yang benar dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudari, membuat keputusan dan memilih sebuah pilihan tidaklah mudah, tidak gampang. Tetapi ketika firman Tuhan menjadi petunjuk, ketika firman Tuhan menjadi pedoman dalam memilih jalan hidup ini, maka Dia akan memberikan hikmat untuk kita bisa memilih, mengambil keputusan yang benar dan tepat. Bapak Ibu saudara-saudari, mengakhiri khotbah saya mau mengatakan, pilihlah pilihan yang tepat. Karena pilihan yang dibuat hari ini akan menentukan hari esok, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi tersendiri. Sebab itu, pilihlah pilihan yang bijak dan baik. Saya ulangi sekali lagi, pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan hari esok. Setiap pilihan yang kita pilih memiliki konsekuensi. Karena itu, pilihlah pilihan yang bijak dan baik. Amin.